kita jadikan tempat karena gua putih itu untuk memutihkan hati kita. Ngapunten niku rencang-rencang badhe nggih kampung seduluran ya. Nggih, Kalih Mbah sinten? Naminipun, Mbah? ya ampun Mbah, Pak mawon mboten napa-napa. Nggih. Biasa mawon mboten napa-napa, mboten napa soleh ngoten mawon mboten napa-napa. Pak Soleh. Nggih. Pak Soleh. Nggih, Pak. Teman-teman Wong kula ini nggih. sangat sekali kepingin tahu sejarahnya Mbah Kusen termasuk Mbah Putih ini, Pak. Mungkin sedikit bisa dikasih penjelasan atau berbagi ilmu ke kita semua. Nggih, menawi sejarahe niki awal niku pedal niku kula tasik wonten dalam kandungan. Niku ingkang cirios nggih ibu kula lah ngoten teng kula. Lah waktu kula dalam kandungan, Mbak Kusen niku pamit teng mriki. Pamite sekawan dasa dinten. Nah, dalam sekawan dasa dinten niku nuwun sangu karak setunggal adang ngeten. Dinten nggih kirang langkung 1 kilo lah. Oke, selama 40 hari lajeng wangsul. Nah, setelah teng griya pamit malih. Aku tak nang Gua Putih wae. Ya gak nambah-nambah masalah aku ki njogo. Kirane aku iso ngresiki ati angen-angen pikir aku pamit teng kaledone ngaten. Nah, Bone nggih nyumanggaaken ngoten lho. Kinten-kinten Mbah Husen niku ten manggen ten mriki pinten tahun, Pak? Kinten-kinten saengeten jenengan. Menawi ndugi kelahiran kula mulai 74. Pak Soleh ini adalah putra kedua dari Mbah Husen. almarhum Mbah Husen. Buset. Mbah Husen adalah seorang juru kunci di Gua Putih ini. Ngoten nah. Beliaunya nggak mau Mas dijuluki juru kunci, beliau nggak mau. Oke, krono sepuh namung purun dijuluki Mbah ngoten mawon. Sampai hari ini Pak, wafatnya Mbah Husen itu sudah berapa puluh hari? 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Ya dalam bulan ini Mas, dalam bulan ini kemarin niku dek wedal Sabtu Pahing Mas. Meninggalnya di Sabtu Pahing. Nggih. Ya, menika Mbah Husen meninggal mancik umur pinten Pak? Dek sekitar 80-an sekian Mas. 80 sekian lah. Ada nggak pesan-pesan tertentu begitu ke Bapak dari sepeninggalannya Bang Husen di waktu masih hidup? Namung dikengken nerusaken lampahe nggih lampah ngresai ati angen-angen pikiran namung ngoten mawon. Ada cara-cara tertentu nggak untuk membersihkan hati ini dari cara Bang Husen Pak? Nggih wonten Mas. Kenapa niku kalau boleh kita tahu? Gampang mawon kok Mas. Namung ngrasakaken mlebu metune nafas kanthi ngraosaken ngantos sekeca, ngantos tenang, tentrem, ayem. Namung ngoten. Lan mangke wonten petunjuk piyambak. Dadi dugi niku mangke kebeningan ati kula jenengan kebuka. Secara menapa mawon mangke saged dipirsani kan ngoten. Bapak berarti semenjak meninggalnya Bang Husen dikasih amanah oleh Bang Husen untuk jaga begitu nggih, jaga niki Gua Putih. Gua Putih, rawat. Ada sejarah tertentu enggak dari Mbah Husen tentang Gua Putih ini yang disampaikan ke Bapak? Pak Kusen tidak pernah Mas mengatakan sejarah ini begini, cuma ini peninggalan Mbah Alam. Apabila ada sejarah yang ingin diketahui silakan dengan kebeningan hati
insya Allah akan tahu mas gitu. Nanti ada sendiri, jadi yang menunjukkan ya hati mas sendiri, nilai mas sendiri, nilai hati mas sendiri, kebeningannya sampai gimana, sampai bagaimana kan gitu. Terus di Gua Putih itu kan ada godone Hanoman gitu nggih. Mohon maaf, itu bukan, kalau godo itu bukan godonya Hanoman mas, itu ada tamu yang membawa, itu bukan bagian dari sejarah Gua Putih. Bisa juga dikatakan sejarah, cuma ya ada tamu yang membawa godo tersebut dan ditaruh di situ gitu aja. Artinya secara singkatnya Gua Putih itu adalah merupakan kunci untuk membuka sejarah, begitu kan? Kenapa kok sampai dinamakan Gua Alam begitu? Begitu Pak ya? Bisa jadi mas, bisa begitu, karena dengan di sini namanya Gua Putih, keputihan, kalau hatinya seputih-putihnya sampai bening, akan bisa tahu, akan bisa melihat sejarah dengan sebenarnya kan gitu. Ada cerita tutur masyarakat tentang pertarungan antara Sutari dengan Sugriwa. Benar apa itu Pak? Itu analisa mereka mas, saya juga tidak bisa mengelak, kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang jelas Gua Putih itu menurut dari Mbah Husein yang diamanahkan ke Bapak merupakan gua alam. Gua Begitu alam. saja Pak ya. Nah, kita jadikan tempat karena Gua Putih itu untuk memutihkan hati kita. Bapak ini kan dikasih amanah untuk jaga Gua Putih. Ngapunten iki ingkang kathah. Bapak sampun berkeluarga napa mboten? Sampun. Nah, kalau kan ini kan angel yen kula ngarani nggih, orang yang sudah berkeluarga begitu, jaga gua, katakan ini sudah jauh dari pemukiman. Bagaimana untuk kelangsungan hidup Bapak setiap hari untuk kebutuhannya? Kita serahkan ke alam mas. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, benar-benar percaya, bukan hanya di bibir, percaya, katanya ainul yakin gitu. Hakul yakin, pasti mas, Rezeki itu akan datang dengan ada sendirinya. datang dengan sendirinya, entah lewat apa, Tapi apa di lewat sisi lain kerja. Pak Soleh, di sisi lain Pak Soleh bekerja enggak? Saya bertani mas. Oh begitu. Ya, Jadi artinya ada pemasukan lain ini dari meskipun ini sudah sukarela begitu, tapi di sisi lain ada pemasukan begitu dari hasil Ya tani. dari kita bertani gitu. Kalau di sini sih sukarela mas, tidak memungut biaya, tidak memungut apa. Yang penting kita bersama saudara bisa bareng-bareng mensucikan hati kita, menenangkan hati kita, mententeramkan hati kita. Pak, ini kan ngapunten kula geser malih. Ini kan musim politik. Ya, menginjak ke musim politik. Jadi 2024 ini kita akan dibenturkan dengan berbagai polemik, terutama juga geser antar berbagai macam pendapat tentang pilihannya. Yang jelas merubah sisi karakter dari pemuda-pemuda bangsa gitu, untuk ya sedikit pecah belah. Apa pesannya untuk generasi muda ini untuk menghadapi hal seperti itu Pak? Yang bisa menyelesaikan semua masalah mas, hanya ketenangan. Kita harus tenang begitu menghadapi sesuatu sehingga Ya, apapun yang terjadi kita tidak akan terbenturkan dari berbagai pendapat yang lain begitu Bapak ya. begitu mas, tetap tenang. Pesannya untuk NKRI ini Bapak, supaya saat ini sudah minim sekali generasi muda yang melestarikan atau uri-uri budaya ataupun berbagai macam kulturasi di Indonesia ini. Apa pesannya Pak? Ya kalau saya boleh berpesan, pesan saya tingkatkan ketenangan hati,
untuk semua generasi, bahkan semua anak bangsa manapun mas. Terima kasih Bapak Soleh untuk Pak waktunya Soleh, nggih. terima Mungkin kasih. dimanfaati kangge derek-derek sedaya menika. Matur nuwun Pak. Rahayu.